Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dosen dan teman-teman mahasiswa sekalian pada presentasi kelompok kami, yakni kelompok 3 dengan judul Kepemimpinan versus Manajemen. Bagaimana mereka berbeda dan mengapa? Oleh Sama Syur Rehman, Tur and George Ofori. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Abbas Syafpendi, lalu kemudian ada Dewi Ayu Safitri, lalu yang ketiga ada Didi Satrio, dan yang terakhir ada Dina Ayuning. Pada kelompok kami, yang pertama akan membahas literatur tentang kepemimpinan. Pendekatan kuno untuk kepemimpinan terdiri dari tulisan para filsuf dan pemikir awal yang menyatukan pemikiran mereka tentang kepemimpinan, dan kebutuhan akan kepemimpinan. Perkembangan filsuf seperti Aristoteles, Nicomachean, Plato, Sun Tzu, Niccolo Machiavelli, Piraton dari Salah, dan masih banyak lainnya berkontribusi pada pengembangan dasar teori kepemimpinan. Sebaliknya, manajemen literatur relatif baru, kembali ke abad 20. Terlepas dari perbedaan waktu evolusi mereka dan konteks yang berbeda di mana konsep-konsep ini dikembangkan di kepemimpinan dan manajemen secara luas digunakan secara bergantian. Meskipun banyak sarjana yang telah mencoba untuk memberikan perbedaan, ada kebingungan umum bahwa kepemimpinan serupa dengan manajemen dan pemimpin mirip dengan manajer. Kotter 1990, 2006. Zeleznik 1977-1998. Benes dan Nanus 1985. Kochliser dan Brigham 2004 menyoroti meningkatnya minat para sarjana dalam membedakan kepemimpinan dari fenomena terkait lainnya seperti kewirausahaan dan manajemen. Kepemimpinan berasal dari kata timah yang akarnya adalah luden atau litan, yang berarti berjalan, meskipun kata memimpin yang berarti menyebabkan untuk pergi bersama dengan diri sendiri atau membawa untuk mengambil orang atau hewan ke suatu tempat muncul di Oxford English Dictionary OED selama 825 CE. Definisi modernnya yaitu membimbing dengan mengacu pada tindakan dan pendapat, membawa dengan bujukan atau nasihat untuk ke dalam suatu kondisi, melakukan dengan argumen atau representasi. Kesimpulannya, mendorong untuk melakukan sesuatu. Lanjut, ada kompleksitas definisi dengan kepemimpinan mereka yang sering disebut sebagai Alkitab pada subjek, mendefinisikan kepemimpinan sebagai kekuatan dinamis utama yang memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Bun 1978 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses timbal balik dari mobilisasi oleh orang-orang dengan motif dan nilai tertentu, berbagai ekonomi, politik, dan sumber daya lainnya. Konteks persaingan dan konflik dalam rangka mewujudkan tujuan secara mandiri atau bersama, diselenggarakan oleh baik pemimpin maupun pengikut. Menurut Benes 1989, kepemimpinan adalah proses bukan posisi yang melibatkan pemimpin, pengikut, dan situasi. Host 2004 selaku kepala penyelidik dari studi terbesar yang pernah dilakukan tentang kepemimpinan mendefinisikan sebagai kemampuan seorang individu untuk memengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain untuk berkontribusi terhadap efektivitas dan keberhasilan organisasi di mana mereka menjadi anggotanya. Selanjutnya yaitu perbedaan konseptual. Dari pembahasan sejauh ini, jelas bahwa para ulama mempunyai perbedaan pendapat dengan mendefinisikan kepemimpinan, tetapi filosofi yang mendasarinya tetap ada, terutama tak terbantahkan. Landasan konseptual kepemimpinan sangat tua dan dapat ditelusuri ke literatur kuno sebagian besar di konteks politik, pemerintahan, agama, dan masyarakat. Bas pada tahun 1990 telah menjadi salah satu keasyikan tertua di dunia, melayani sebagai baik topik hangat dan pendorong inovasi yang penting bagi ribuan orang. Yang berarti, kepemimpinan adalah proses yang melibatkan visi,
motivasi, dan tindakan pemimpin yang memungkinkan pengikut untuk mencapai tujuan kolektif tertentu. Ini melibatkan pemimpin, pengikut, dan situasi. Tujuan kepemimpinan adalah untuk memberikan arahan dan mewujudkan perubahan. Lalu, perbedaan perilaku. Menurut Zalesnik, pada tahun 1977, menyatakan bahwa budaya manajerial menekankan rasionalitas dan kontrol, dikembangkan di bawah budaya ini. Manajer cenderung menjadi pemecah masalah dengan naluri dan energi dihabiskan untuk menemukan solusi untuk masalah yang berkaitan dengan tujuan organisasi, sumber daya, struktur, dan orang. Inilah sebabnya mengapa kebalikan dari pemimpin, manajer lebih ilmiah di alam, terstruktur, dan disengaja dalam pendekatan mereka, berwibawa dan menstabilkan dalam perilaku mereka, dan gigih dan berpikiran keras dalam rutin. Sebaliknya, budaya kepemimpinan terbuka, komunikatif, jujur, dan partisipatif. Oleh karena itu, mendorong pengembangan dan penerapan ide-ide baru untuk pendekatan suatu masalah. Kepemimpinan dan manajemen tumpang tindih. Kepemimpinan dan manajemen saling terkait dan mungkin terkadang melakukan fungsi yang serupa dan mencapai hal yang sama sasaran. Namun, mereka adalah keterampilan yang berbeda dan berbeda. Kotler 1990, Bass 1990, Conger dan Kanungo 1992. Dalam pandangan ini, bisnis saat ini membutuhkan pemimpin yang sangat baik dan manajer yang brilian. Kepemimpinan visioner dan manajemen berkualitas tinggi. Penekanan berlebihan pada salah satunya tidak sehat atau tidak diinginkan untuk setiap jenis organisasi. Kapowski 1994. Pada dasarnya membuat poin dan catatan yang sama bahwa perdebatan tentang perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen telah kehilangan poin penting. NS. Intinya menjadi manajer itu tidak buruk dan menjadi pemimpin tidak lebih baik. Meskipun Hay dan Hodgkinson tahun 2006 mengamati kecenderungan literatur untuk melihat kepemimpinan sebagai terpisah dari manajemen tetapi juga unggul. Penulis saat ini bagaimanapun berpendapat bahwa menggunakan label seperti pemimpin dan manajer tidak selalu membuat perbedaan tentang bagaimana organisasi berjalan. Seorang eksekutif yang efektif membutuhkan kombinasi keduanya kualitas. Yang dibutuhkan adalah manajemen yang lebih baik dan lebih baik. Kepemimpinan menurut Hay dan Hodgkinson 2006. Hal 13. Visi tanpa struktur cenderung menghasilkan kekacauan, sementara struktur tanpa visi akan menghasilkan kepuasan dan mungkin malah petaka. Dan lurus, perdebatan tentang membedakan kepemimpinan dari manajemen kemungkinan akan terus berlanjut. Kalangan akademis perusahaan akan terus meminta pemimpin tetapi membutuhkan manajer, dan konsultan akan terus memasok pengembangan dan penilaian kepemimpinan. Akhirnya, studi dapat berfokus dapat seberapa efektif pemimpin dan manajer mencapai keseimbangan yang baik antara kepemimpinan dan manajemen untuk memaksimalkan pengaruh mereka pada orang lain, melepaskan bakat tenaga kerja berpendidikan tinggi. Manajer konvensional hanya dapat memperlambat kemajuan. Oleh karena itu, penting bahwa organisasi pengembangan sebaiknya mungkin memimpin sambil memastikan bahwa para pemimpin ini juga mengetahui aspek manajemen. Organisasi perlu mengembangkan manajer mereka menjadi pemimpin untuk memperluas kinerja mereka. Kesimpulan, banyak yang telah ditulis tentang membedakan antara kepemimpinan dan manajemen, dan antara pemimpin dan manajer ada persamaan mencolok antara kepemimpinan dan manajemen, serta dan pemimpin dan manajer. Namun, jelas bahwa organisasi saat ini membutuhkan kedua pimpinan dan manajer. Mereka membutuhkan pemimpin dengan kemampuan manajerial dan manajer dengan kualitas kepemimpinan. Oleh karena itu, penting bahwa organisasi mengadopsi strategi untuk secara sistematis
mengembangkan profesional, mereka menjadi manajernya juga memimpin yang efektif. Para manajer ini dalam keadaan tertentu kemudian dapat melakukan peran kepemimpinan untuk tujuan ini. Pengembangan kepemimpinan harus menjadi bagian dari organisasi strategi karena merupakan sumber keunggulan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen kalau ada pertanyaan, dan boleh tuh kalau seandainya kalian mau subscribe channel ini. Terima kasih.